Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Rizik Syihab harus dibebaskan dengan alasan nebis in idem. Sumber saya dari YouTube. Dalam sidang Rizik Syihab, dalam eksepsinya atau sanggahannya, minta dibebaskan hakim karena pelanggaran protokol kesehatan terkait dengan pelaksanaan perkawinan anaknya yang keempat di Petamburan, Jakarta Pusat. Dan pelanggaran protokol kesehatan itu sudah dibayar dendanya sebesar 50 juta. Dianggapnya sudah selesai, sehingga tidak bisa dituntut lagi. Makanya disebutnya sudah nebis in idem. Sehingga pelanggaran protokol kesehatan tersebut tidak dapat dituntut lagi atau sudah nebis in idem, kata Rizik Syihab tersebut. Eksepsi minta dibebaskan karena sudah sesuai dengan asas nebis in idem. Tangkisan Rizik Syihab ini mendasarkan kepada asas nebis in idem dan tidak tepat. Alasannya itu tidak tepat melandaskan daripada asas nebis in idem. Tidak tepat karena satu, asas nebis in idem yaitu suatu perbuatan pidana yang sudah diputus hakim, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka perbuatan yang sama tidak bisa dituntut lagi. Jadi pembayaran uang 50 juta itu karena dia melakukan pelanggaran protokol kesehatan tersebut, itu hanya masalah administrasi saja dan belum pernah diputus oleh hakim, maka tidak tepat melanggar asas nebis in idem. Dugaan saya, eksepsi Rizik Syihab ini terkait dengan nebis in idem akan ditolak hakim, dan mungkin nanti hakim akan menolaknya nebis in idem tersebut. Karena penyelenggaraan perkawinan daripada anak Rizik Syihab yang keempat tersebut sama juga itu perbuatan melanggar hukum, dan ada dendanya 50 juta rupiah. Karena dia sudah merasa membayar 50 juta rupiah tersebut, maka dia merasa sudah bebas dari perbuatan pelanggaran tersebut. Tapi dia harus tahu bahwa denda 50 juta itu hanya sifatnya uang administrasinya, itu bukan merupakan perbuatan kejahatan yang dapat dipidana. Sehingga dia termasuk perbuatan yang dipidana ini yang disidangkan ini. Jadi alasannya katanya sudah nebis in idem tidak tepat. Karena nebis in idem itu adalah suatu perbuatan pidana yang sudah diputus hakim, yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka perbuatan yang sama tidak bisa dituntut lagi. Jadi di sini kalau umpamanya perkara korupsinya sudah pernah diputus hakim, umpamanya dihukum 5 tahun dan sebagainya, dan sudah selesai menjalani hukumannya, dan itu nanti tidak bisa dituntut lagi perkara korupsi yang sama tersebut, karena sudah nebis in idem, sudah punya kekuatan hukum yang pasti, dan sudah dia menjalani hukuman tersebut. Makanya itulah yang namanya nebis in idem, sehingga perkara korupsi yang sejenis lagi tidak boleh lagi dituntut yang kedua kalinya, karena putusan korupsi yang pertama sudah diputus hakim, sudah dijatuhkan hukum umpamanya 5 tahun, dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, berarti jaksa dan terdakwa sudah tidak banding lagi, sehingga perkara tersebut sudah dijalani hukumannya, sehingga kalau terjadi lagi nanti, maka perbuatan korupsi yang sama tersebut tidak bisa lagi dituntut kedua kalinya kepada terdakwa tersebut. Hanya yang disebut nebis in idem. Padahal perkara Rizik Syihab soal protokol kesehatan tersebut
belum pernah diproses di muka pengadilan. Baru kali ini kasusnya diproses di muka pengadilan. Dan sebelumnya belum pernah diproses oleh hakim. Dan belum ada putusan hakim terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Sehingga belum bisa disebut nebis in idem. Jadi hal itu alasan daripada Rizik Syihab perkara karena sudah merasa membayar 50 juta dendanya, dia merasa tidak bisa dituntut lagi yang kedua kalinya, yang katanya sudah nebis in idem. Jadi pernyataan Rizik Syihab tersebut kurang tepat karena kata nebis in idem harus sudah pernah diputus oleh hakim, dan putusan hakim itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dalam arti sudah jaksa dan terdakwa sudah tidak ada yang banding, sehingga tinggal melaksanakan hukumannya tersebut. Sehingga kalau sudah selesai di menjalani hukuman tersebut, tidak boleh lagi dituntut yang kedua kali perkara tersebut. Ini yang disebut nebis in idem. Sekian dan terima kasih.